Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanifa Nurindah, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Dalam video ini saya akan praktik coaching. Saya sebagai coach dan rekan CGP saya, Bapak Damar Sasongko sebagai coachee. Berikut videonya. Masalahnya itu tentang kurangnya minat belajar siswa saat pembelajaran PJOK di dalam kelas atau Teori. juga pembelajaran teori PJOK. Baik. Nah, ini menggunakan sampel yaitu kelas 5 SD. Baik. Langsung kita mulai saja. Oke. Selamat pagi, Bu Indah. Ya, Pak Damar, pagi. Apa kabar Pak Damar nih? Ada apa nih, Pak Damar? Alhamdulillah baik, Bu Indah. Gini, Bu Indah. Ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih sedikit Ya. tentang masa pembelajaran yang saya sedang hadapi nih. Ada waktunya, Bu Indah? Ya, boleh Pak Damar, silahkan. Bisalah ya, kita ngobrol 10 sampai 15 menit. Apa nih yang mau Pak Damar omongin? Terima kasih Bu Indah sebelumnya. Mohon maaf Iya. waktunya. Ini Bu Indah, Ya. saya mau mengutarakan permasalahan saya yang saya hadapi saat ini, Ya. yaitu masalah tentang kurangnya minat belajar siswa di kelas. Ya. Ya Pak Damar, kita punya waktu pendek nih ya, sambil di sela-sela kita mengajar atau sela-sela kita istirahat. Kira-kira apa yang ingin Pak Damar dapatkan ya dari obrolan kita nanti? Apa yang bisa Pak Damar lakukan supaya anak-anak nih nanti bisa antusias belajar teori PJOK? Jadi begini Bu Indah, Ya. saya ini masih bingung nih Bu Indah. Iya. Anak-anak ini saat belajar teori PJOK itu kurang antusias. Hmm. Namun jika pada saat praktik di lapangan, mereka sangat bersemangat itu Bu Indah. Padahal menurut saya itu keduanya itu penting bagi mereka ya. Ya. Mereka harus paham teori sebelum praktik, Binda. Ya. Saya ingin anak-anak Ya. itu sama antusiasnya seperti belajar praktik di lapangan gitu, Binda. Ya, benar. Benar Pak Damar, seperti itu. Harus sama-sama ya, teori dan praktek harus mengerti ya. Tapi menurut pengamatan Pak Damar, kenapa sih anak-anak nggak suka belajar teori di kelas gitu loh? Nah, menurut pengamatan saya nih, Bunda, Ya. ketika pembelajaran PJOK dilaksanakan dalam kelas, Ya. siswa itu selalu saja tidak tenang gitu. Karena menurut mereka, pembelajaran PJOK itu selalu praktik di lapangan, Bunda. Jadi bermain, langsung main sepak bola, main basket, lari-larian, dan lain-lain sebagainya, Bunda. Jadi itu mereka sudah berniat ketika masuk jam pelajaran PJOK itu, Ya. maka mereka siap betul tuh ke lapangan. Jika masih di kelas, perhatian mereka tuh terganggu tuh, mereka merasa gelisah tuh. Ini kapan? Oh, iya. Ya. Jadi keinginan mereka untuk belajar teori itu kurang, jadi langsung pengennya praktek gitu di lapangan, Binda. Seperti itu, Binda. Iya. Iya ya, saya bisa pernah sih saya lihat juga memang anak-anak kalau udah pakai baju olahraga maunya langsung ke depan gitu ya, masuk ke lapangan ya, nggak mau lagi di kelas. Tapi menurut Pak Damar, jika keadaan siswa ini nih, fokusnya kelas pada saat pembelajaran teori ini kalau di rate 1 sampai 10, fokus perhatian mereka itu kalau di kelas kira-kira di angka berapa ya Pak Damar? Kalau di rate ya, Binda ya. Iya. Kalau menurut pengamatan saya nih, Binda. Ya. Mereka itu kalau di rate itu di angka 5 ini untuk Wow. belajar teori itu. Jadi kurang Maunya sekali. keluar ya. Nah, sedangkan kalau untuk belajar praktik di lapangan itu rate-nya di angka 8 tuh, Binda. Wah, jauh sekali ya. Ya. Pak Damar ingin mereka itu kalau di kelas posisinya sampai rate antusiasnya di angka berapa? Yang saya inginkan tuh ya Bu ya, Iya. mereka tuh sama antusiasnya tuh dengan belajar praktik Ya. tuh, yaitu di rate-nya di angka 7 atau 8 gitu lah Bunda. Baik. Kalau gitu Pak Damar harus mencari cara ya untuk mencapai tingkat konsentrasi anak-anak di kelas. Kira-kira apa yang akan Pak Damar lakukan untuk mencapai hal tersebut? Jadi begini Bunda, selama ini Ya. kan saya nih tidak menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada anak tuh Bunda. Iya. Yaitu ya serta tidak menyertakan itu pembelajaran yang berdiferensiasi serta teknik stop tuh Bunda. Pada Oh. anak-anak tuh pada di sela-sela pembelajaran tuh seperti itu tidak menggunakan hal itu.
Lalu tidak serta juga menerapkan KSE di dalam pembelajaran saya itu Bu Indah, seperti itu. Baik Pak Damar. Jadi menurut Pak Damar penting ya di sela-sela belajar itu di kelas, apalagi aktivitas anak-anak ya SD ya, untuk mengembalikan fokus yang sangat diperlukan ya PSE-nya ya, atau teknik-teknik mindfulness-nya. Baik Pak Damar, kira-kira murid Pak Damar ingin diperlakukan seperti bagaimana ya saat pembelajaran teori PJOK bukan praktek. Pada saat teori di kelas itu Pak Damar merasa melihat anak-anak pengen diperlakukan seperti apa? Nah, kalau menurut saya tuh Binda ya, Ya, saya ingin mempraktekkan itu pembelajaran yang berpihak kepada mereka tuh Binda. ya, Ternyata penerapan model pembelajaran berpihak kepada anak itu dan berdiferensiasi itu sangatlah penting, ya, apalagi saya ditambah setuju. dengan penerapan KSE-nya dalam kelas tuh Binda. Iya, saya setuju, saya setuju. Ya, kita harus menggunakan metode tersebut Pak Damar. Tapi bagaimana Pak Damar melihat hal ini bisa dilakukan oleh Pak Damar? Pak Damar kan sudah punya keinginan, tapi untuk mengeksekusinya bagaimana menurut Pak Damar? Saya akan menerapkan gaya mengajar yang berpihak kepada siswa tuh Binda. Seperti itu. Ya, dalam bayangan Bapak bentuknya seperti apa ya Pak, bentuk pembelajarannya? Dalam bayangan saya itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Ya, serta menggunakan metode stop pada siswa setelah pembelajaran dan penerapan PSF maupun KSE yang secara ya. berkesinambungan di kelas. Lalu saya akan mengajak anak-anak itu berdiskusi, melakukan simulasi dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Bunda. Ya bagus tuh Pak Damar rencananya. Saya setuju dengan rencana yang Pak Damar akan lakukan. Tapi dari banyaknya rencana tersebut, yang mana yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Damar nih? Rencana aksinya itu dalam waktu dekat Pak Damar mau Jadi nih Bu Indah, dalam waktu dekat ini mungkin saya akan menerapkan dalam pembelajaran teori PJOK itu uh, keterampilan KSC saya akan saya gunakan, baik. yaitu ada ice breakingnya juga Iya. dan menyiapkan rencana pembelajaran dengan sebaik-baiknya itu seperti itu. Nah, boleh tuh Pak Damar ya. Itu dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan bisa deh. Nanti kalau perlu bantuan kita libatkan juga mungkin guru PJOK yang lainnya dari kelas atas. Apa dengan menerapkan semua hal tersebut, Bapak dapat mengajar dengan lebih baik lagi? Apa Bapak merasa yakin bisa lebih baik lagi gitu, solusinya tercapai? Saya sangat yakin tuh Bu ya. Iya. Dengan menerapkan metode mengajar yang seperti itu dapat menumbuhkan minat belajar siswa yang menyajikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa itu Binda. Ya, ya boleh deh. Saya setuju dengan rencana Bapak. Kapan akan dilaksanakan rencananya, Pak? Insya Allah dalam minggu ini saya akan laksanakan rencana saya itu Binda. Saya akan coba praktekkan agar fokus anak-anak itu di kelas itu stabil Binda. Iya. Semangat untuk mempelajari teori PJOK sebelum praktek tuh Bu. Seperti itu. Iya, saya setuju, setuju. Setuju dengan rencana Bapak. Mudah-mudahan lancar ya tahapan-tahapannya. Baiklah Pak Damar nih, kita udah di akhir percakapan. Saya senang ngobrol dengan Bapak masalah masalah apa di kelas gitu. Saya senang Pak Damar mau berbagi pengalaman juga dengan saya. Apa yang mau Bapak dapatkan dari sesi akhir percakapan ini, Pak Damar? Yang saya dapat itu saya sangat lega ya Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Dan sangat bersemangat nih. Hmm. Karena saya mendapatkan pencerahan dari Bu Indah juga ya, dan mudah-mudahan saya juga akan langsung melakukan rencana aksi tersebut Bunda. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala Pak ya. Mudah-mudahan Pak Damar bisa bersinergi dengan guru yang lain juga. Dan kita akan bertemu lagi nih ngobrol-ngobrol kayak gini sepertinya penting. Apalagi kalau Pak Damar sudah melakukan aksi tersebut, saya ingin mendengar cerita Bapak lagi nanti setelah rencana ini dilakukan. Baik. Tetap semangat ya Pak Damar. Kalau butuh bantuan boleh menghubungin teman-teman yang lain atau kita bareng-bareng ngobrol lagi, oke? Ya, baik Bu Indah. Terima kasih atas waktu ngobrolnya ya.
Iya. Sekarang saya mengetahui, jadi apa yang harus saya lakukan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, Bunda. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Sama-sama Pak Damar, nanti juga Ibu kalau ada masalah di kelas bisa berbagi juga ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Damar. Tetap semangat Pak Damar. Terima kasih. Yuk, sampai ketemu lagi Pak Damar minggu depan ya, kita ngobrol lagi, oke? Ya, terima kasih, Bunda. Ya. Demikian praktik coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.